Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Selain itu, Rasulullah SAW juga menyampaikan, beliau bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk di dalam fisabilillah sampai ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman sekalian, para penuntut ilmu juga dapat dikatakan sebagai mujahid dan mujahidah. Apa itu mujahid dan mujahidah? Mujahid dan mujahidah adalah para pejuang. Mengapa bisa dikatakan sebagai mujahid dan mujahidah? Karena orang-orang yang menuntut ilmu, mereka keluar dari rumahnya, mengorbankan hartanya, meninggalkan kedua orang tuanya serta kerabatnya, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana para mujahid, mujahidah juga berjuang di jalan Allah. Lalu yang kedua, mengapa para penuntut ilmu dapat dikatakan sebagai mujahid dan mujahidah? Karena para orang-orang yang berilmu akan beribadah kepada Allah dengan benar. Mereka mampu melenyapkan kekufuran. Sebagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka melenyapkan kebodohan. Lalu yang ketiga, orang-orang yang berilmu insya Allah mampu menjawab pemikiran-pemikiran sesat orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Contohnya seperti orang-orang kafir, sebagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah, seperti Palestina yang kini sedang berjuang di jalan Allah untuk melawan kezoliman para kaum kafir. Teman-teman sekalian, di dalam menuntut ilmu tidak saja kita hanya menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, tetapi ada hal yang paling penting. Yang pertama yaitu niat. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Segala perkara itu tergantung pada niatnya. Insya Allah, jika kita meniatkan menuntut ilmu kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan istiqomahkan kita di jalannya. Lalu yang kedua, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan salah satu syarat menuntut ilmu adalah hirsun, yang artinya bersungguh-sungguh. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Teman-teman sekalian, ketika kita menuntut ilmu, telah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, telah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, insya Allah ilmu yang kita dapat, meskipun sedikit ataupun banyak, insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita dan bagi umat Islam. Teman-teman, ada suatu kisah ini datang dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama yang sangat masyhur, berasal dari Mesir. Semasa mudanya beliau isi kekosongan waktunya itu dengan menuntut ilmu, teman-teman. Tetapi berbeda dari kebanyakan ulama, beliau memang sedikit agak sulit memahami pelajaran demi pelajaran yang beliau pelajari. Lalu teman-teman, di pertengahan beliau menuntut ilmu, beliau merasakan kesulitan menuntut ilmu. Lalu beliau mengadukan masalah tersebut kepada gurunya. "Wahai Syekh, mengapa aku sangat sulit memahami ilmu yang telah engkau ajarkan?" Lalu syekhnya berkata, "Pulanglah wahai Ibnu Hajar, istirahatlah." Syekhnya menyuruh Ibnu Hajar untuk pulang. Lalu Ibnu Hajar menuruti perintah gurunya. Di pertengahan jalan turunlah sebuah hujan, lalu beliau berteduh di sisi jalan. Ketika berteduh, di depan beliau terdapat sebuah batu besar. Batu itu sudah terkikis karena terlalu sering terkena tetesan air hujan. Dan akhirnya beliau berpikir, mengapa batu sebesar ini, batu sekeras ini dapat terkikis oleh lembutnya air hujan? Bagaimana dengan seorang penuntut ilmu? Saya yakin ketika seorang penuntut ilmu bisa lebih bersungguh-sungguh, maka mereka mampu memahami ilmu-ilmu yang diajarkan. Lalu apa yang dilakukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, teman-teman? Apakah beliau melanjutkan perjalanannya ke rumahnya? Tidak, teman-teman. Beliau kembali ke madrasahnya, beliau melanjutkan menuntut ilmunya, beliau lebih bersungguh-sungguh daripada sebelumnya. Singkat cerita, beliau menjadi ulama yang sangat masyhur, ulama yang sangat terkenal, melahirkan banyak karya. Salah satu karyanya adalah Kitabul Hadis Bulughul Maram, yang hingga saat ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat sebagai salah satu kitab rujukan. Teman-teman sekalian, semoga kisah
Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dapat memberikan teladan kepada kita, dapat memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam menuntut ilmu, untuk selalu bertajdid dunia, memperbaharui niatnya untuk selalu menuntut ilmu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanyalah datangnya dari Allah, kekurangan hanyalah milik saya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.